Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul absen 11. Saya Ahmad Rinda Irfani, nomor absen 1. Baik, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana proses penerapan hukum boiler dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah tahu apa itu hukum boiler? Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini ya. Apa itu hukum boiler? Hukum boiler adalah hukum yang membahas mengenai hubungan antara tekanan, volume, dan suhu yang ada di dalam suatu ruang tertutup. Bunyi dari hukum boiler sendiri yaitu adalah apabila suhu dari suatu gas yang ada di sebuah ruang tertutup yang dijaga secara konstan atau secara isotermal, maka tekanan gas tersebut akan berbanding terbalik dengan volumenya. Persamaan hukum boiler. Ada 3 persamaan hukum boiler. Yang pertama yaitu adalah P dikali V sama dengan K. Persamaan yang kedua yaitu adalah P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Persamaan yang ketiga yaitu adalah P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, yang mana P adalah tekanan gas yang satuannya bisa berupa atm, pascal maupun newton per meter persegi. Untuk V sendiri adalah volume gas dengan satuan meter kubik maupun sentimeter kubik. Untuk K sendiri adalah jumlah konstan dari tekanan dan volume. N sendiri adalah jumlah mol. R sendiri adalah konstanta gas umum dengan nilai 8,31 Joule per mol Kelvin. Dan juga T sendiri adalah suhu dalam Kelvin. Dalam percobaan kali ini, kami akan melakukan 2 percobaan dengan menggunakan dasar hukum yang sama, yakni hukum boiler. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan pertama kali ini yaitu adalah nampan, tisu, lilin, korek api, air, gelas, dan juga botol yang berisi air sebagai beban. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu adalah yang pertama, letakkan 2 buah tisu di atas nampan. Setelah itu, berilah air di atas tisu hingga tisu menjadi basah. Setelah tisu basah, letakkan lilin, lalu nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Setelah itu, tutup lilin dengan menggunakan gelas, lalu tunggu hingga beberapa saat kemudian. Setelah beberapa detik kemudian, maka lilin akan mati. Setelah itu, angkat nampan dengan menggunakan gelas untuk membuktikan bahwa percobaan ini mengandung hukum boiler. Untuk membuktikannya kembali, kami menggunakan 2 buah beban dengan ukuran yang sama yang kita taruh di samping kiri dan kanan gelas untuk kita angkat. Lalu, mengapa nampan bisa terangkat? Api lilin setelah ditiup gelas semakin lama akan semakin redup hingga akhirnya mati. Hal ini karena kadar oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar gelas. Hal ini sebanding dengan hukum boiler yang menyatakan bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi pada saat volume oksigen habis di dalam gelas, maka tekanan udara yang di luar lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar gelas, sehingga menyebabkan air yang ada pada tisu terhisap ke dalam gelas bersama tisu dan juga nampan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan yang kedua yaitu adalah spet atau suntikan, balon, gunting, dan juga karet. Langkah pertama yaitu adalah tiup balon, lalu kecilkan balon hingga balon dapat dimasukkan ke dalam spet atau suntikan. Setelah itu, ikat dengan menggunakan karet gelang. Setelah itu, masukkan balon yang telah ditiup tadi ke dalam spet
stempet atau suntikan secara perlahan-lahan. Pada percobaan yang kedua ini, kami akan melakukan dua perlakuan. Yang pertama yaitu adalah ujung suntikan tanpa ditutup dengan jari tangan, dan yang kedua yaitu adalah ujung suntikan ditutup dengan menggunakan jari tangan. Lihatlah apa yang terjadi pada perlakuan yang pertama, yaitu ujung suntikan tidak ditutup dengan jari tangan. Ketika suntikan diarahkan ke depan, tidak terjadi perubahan pada balon. Selanjutnya pada perlakuan yang kedua, yaitu adalah ujung suntikan ditutup dengan jari tangan. Lihatlah apa yang terjadi ketika suntikan didorong ke depan, maka balon akan mengecil, dan ketika suntikan diarahkan ke belakang, maka balon akan kembali ke posisi semula. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu syarat dari hukum Boyle sendiri adalah gas dalam ruang tertutup. Pada eksperimen dengan pompa suntikan yang tidak ditutup, maka tidak terjadi reaksi apapun pada balon. Namun ketika ujung suntikan ditutup, maka berlaku hukum Boyle, yakni tekanan akan berbanding terbalik dengan volumenya. Maka ketika tekanan diperbesar, yakni suntikan ditekan ke depan, maka volume akan mengecil. Indikasinya adalah balon akan mengempis. Dan ketika tekanan diperkecil atau suntikan ditarik ke belakang, maka volume akan diperbesar. Indikasinya adalah balon akan membesar atau kembali pada posisi semula. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.